yang hanya hidup saja, yang hanya untuk menjalankan hari-hari waktu umur kami saja di dunia ini, di bumi ini. Tapi kami mau menjadi orang yang dirubah, yang serius untuk Engkau, yang terus bersemangat untuk Engkau, yang mau hidup untuk Engkau, yang mau bekerja untuk pekerjaan-Mu Bapa di bumi. Pakai setiap kami Bapa, kirimkan setiap orang-orang yang baik di setiap kota-kota, di Taipei, di Xinbei, Hsinchu, Zhongli, Miaoli, Taichung, Nantou, Changhua, Yunlin, Yuanling, Hainan, Kaohsiung, dan juga kota-kota lain, Chiayi. Engkau juga kirimkan Bapak semua orang-orang yang rindu dan masuk ke dalam persekutuan ini Bapak. Kami ingin melihat ada kebangkitan rohani jadi di Taiwan sendiri Bapak khususnya. Dan kami bisa menjadi berkat bagi gereja-gereja Taiwan Bapak. Engkau sendiri melihat gereja Taiwan yang loyo, yang hanya menghabiskan hari-hari untuk kegiatan biasa-biasa saja. Banyak gereja Taiwan yang hanya melakukan aktivitas liturgi saja Bapak. Kami rindu, kami menjadi berkat buat gereja-gereja Taiwan. Sebelumnya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang membuat kami mengerti hidup kami yang sebenarnya di tempat ini, di bumi ini. Terima kasih kalau kami menjadi satu komunitas yang baik, yang sehat, yang mengajarkan satu kebenaran yang benar untuk kami hidup benar ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk kebaikan. Berkati IRF Tuhan, berkati GSKM Taiwan. Biar setiap kami menjadi alat-Mu, setiap kami punya beban untuk memberkati lebih banyak orang, membawa lebih banyak jiwa-jiwa. Kami terbatas Bapak, kami punya keterbatasan kami masing-masing. Tapi Engkau memakai kami. Dengan Engkau bersama dengan kami, keterbatasan kami menjadi kelebihan kami untuk kami bekerja berkarya bagi. Kenapa kami mau sungguh-sungguh hidup untuk Engkau? Kami mau benar-benar hidup bagi Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan. Yang kedua silakan lanjut. Langsung aja yang terbeban silakan. Yang kedua berdoa untuk Taiwan ya, silakan. Kalau nggak ada saya akan lanjutkan. Bapak kami bersyukur kami dapat tinggal di negara ini, yang kami tinggal di Taiwan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami berterima kasih Bapak kalau kami boleh menjadi bagian dari negara ini. Karena Engkau menempatkan kami di negara ini, kami mau menjadi berkat bagi tempat ini. Dimanapun kami, kota apapun, dimanapun kami tempatkan, kami tidak hanya tinggal menikmati fasilitas yang ada, tapi kami mau menjadi berkat buat orang-orang, teman kantor kami, teman kerja kami. Dimanapun kami ditempatkan, kami menjadi berkat bagi mereka. Tuhan pakai kami, mungkin kami nggak tahu bagaimana menyatakan Engkau pada mereka, tapi pakai hidup kami dengan perubahan hidup kami akan memberkati. Berkati juga Tuhan pemerintahan Taiwan, berkati presiden kami, Presiden Taiwan Bapak, biar Taiwan boleh tetap dijaga dalam perlindungan. Secara perekonomian juga Engkau akan jaga Bapak, supaya negara ini tetap menjadi berkat bagi negara lain. Tuhan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Berkati pemerintahan ini Bapak, biar pemerintahan ini melakukan keadilan yang adil. Engkau memilih pemerintahan Taiwan dengan kami ini Bapak dengan baik. Engkau akan menjadikan pemerintahan ini jadi pemerintah yang akan membawa satu pembaruan di dalam pemerintahan dan perekonomian Bapak. Terima kasih berkati Presiden Lai Ching-te dan Wakil Presidennya, berkati para pejabat-pejabat kementerian-kementerian yang bekerja di tempatnya masing-masing. Biar Engkau memberi hikmat, Engkau memberikan pemikiran bagaimana
mengelola negara ini, mengelola aset-aset yang ada di negara ini. Bagaimana juga mengelola hubungan dengan China daratan. Engkau yang memberi mereka hikmat. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap penduduk, setiap warga negara yang ada di tempat ini, Bapak. Dari segala kutuk, Tuhan. Engkau juga jauhkan, Bapak. Dari penyembahan-penyembahan berhala yang mereka lakukan, Bapak. Kami tahu itu menyakitkan hatimu. Tapi kami berdoa, Bapak, buat negara ini. Ampuni, Bapak. Biar penyembahan-penyembahan berhala dilakukan, Bapak. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Engkau mengampuni setiap warga Taiwan di tempat ini, Bapak, yang melakukan penyembahan tersebut. Dan pakai kami menjadi berkat buat negara. Terima kasih, Bapak. Terima kasih untuk kebaikan. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Terima kasih. Yang ketiga, berdoa untuk kita masing-masing, setiap pribadi, dan hubungan kita di dalam kelompok ini, supaya Tuhan memakai kita di dalam satu kelompok yang menjadi berkat. Kita bukan hanya kumpul-kumpul setiap minggu di ruangan Zoom, tetapi kita mau punya satu hubungan di dalam spirit supaya bisa saling menguatkan. Silakan yang terbeban. Tuhan, kami berdoa setiap kami punya pergumulan, setiap kami punya persoalan. Kami tidak berkata bahwa itu terlalu berat untuk kami. Kami tahu bahwa Engkau pernah menjadi manusia seperti kami. Engkau mengerti setiap, baik itu pergumulan kami melawan kodrat dosa kami, melawan dosa keinginan daging kami, baik itu pergumulan kami dengan setiap permasalahan kami. Engkau mengetahuinya. Tuhan, tolong, tidak ada persoalan yang kebetulan dalam hidup kami, kami percaya. Dan biarlah kami mendapatkan hikmat daripadamu bagaimana kami harus menyikapi setiap persoalan kami. Biar kami mengerti tujuan setiap peristiwa yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Beri kami hikmat dalam menyikapi setiap persoalan. Kami memerlukan hikmat. Amin. Kami memerlukan tuntunan. Kami ingin memiliki hikmat seperti Engkau, Tuhan Yesus. Ajari kami bagaimana mengenakan logos seperti Engkau mengenakannya. Terima kasih Tuhan, kami ada di dalam suatu persekutuan. Tuhan, biar juga persekutuan ini boleh semakin erat. Boleh kami di sini saling mendukung, saling berbagi beban, bersama-sama berjuang sebagai teman seperjuangan, teman seperjalanan. Biarlah kami semakin erat sebagai saudara. Biar di sini kami menemukan keluarga kami yang sesungguhnya. Walaupun banyak dari kami yang memiliki keluarga yang jauh, kami mungkin ada yang kehilangan keluarga, putus komunikasi, atau karena jarak dan tempat yang berbeda. Tapi biar di sini kami menemukan keluarga yang saling memperhatikan, saling mempedulikan kami. Ajari kami Tuhan untuk merendahkan hati kami satu dengan yang lain dan mengutamakan satu dengan yang lain. Terima kasih untuk kami juga boleh belajar untuk mengenali setiap karakter-karakter yang berbeda, dan boleh kami dibentuk melalui semuanya itu untuk kami bisa memahami orang-orang yang berbeda dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau sediakan bagi kami, segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, dan segala pimpinan-Mu sehingga kami boleh mengenal Engkau, belajar suara kebenaran, dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, kami melihat
melihat jejak-Mu dalam hidup kami. Kami melihat tuntunan tangan-Mu dalam hidup kami. Amin. Kami bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk setiap kita masing-masing. Bisa buka mic-nya, bisa kita berdoa. Hari ini yang bawakan Kak Ano ya? Apa Kak Sony? Kak Sony. Hah? Kak Son. Kak Sony. Mari yang keempat kita berdoa ya. Kita berdoa untuk kita sendiri, keluarga kita, dan keluarga besar kita. Kita bisa buka suara sama-sama berdoa. Tuhan, kamu Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu pada siang hari ini, hingga kami bertemu kembali di Zoom ini. Karena itu semua karena anugerah-Mu. Apa yang terjadi itu karena Engkau punya misi terhadap kami, sehingga kami bisa bertemu di Zoom ini, bisa menjadi terdekat dan terangkaram dimanapun kami berada. Tuhan pakai kami sehingga kami bisa menjadi teladan orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, turun iya, terima kasih. jadi sesuai dengan Kebaikan Tuhan. biar kami hidup Karena Engkau hidup sesuai dengan kelemahan apapun kami, yang terjadi, karena Engkau baik terhadap kami, dan sungguh baik terhadap kami. Terima kasih. Apapun yang terjadi, Engkau sungguh baik terhadap kami. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur. Amin. Terakhir kita berdoa untuk sinode. Kita berdoa, buka mulut sama-sama juga kita berdoa untuk Pak Eras dan sinode kita, biar apa yang dikerjakan oleh sinode pusat, impartasinya terus kepada semua gereja-gereja yang di dalam sinode, dan kita boleh menjadi alat yang dipakai kepanjangan tangan untuk sinode menjadi berkat buat lebih. Terus kita berdoa untuk Pak Eras biar Tuhan memakai lebih lagi kesehatannya juga. Kita juga buat berdoa untuk Kak Ane dan Kak Son yang terus membimbing kita sebagai kakak rohani kita. Mari kita buka mulut, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Engkau baik. Engkau kami boleh ada di dalam satu komunitas yang sehat dan baik. Kami berdoa untuk Bapak senior, gembala senior kami, Bapak untuk komunitas. Engkau pakai beliau lebih lagi. Biar Tuhan, beliau menjadi panjangan tangan-Mu, beliau menjadi suara hati-Mu yang disampaikan pada kami semua. Dan semua gereja-gereja GSKI ada Bapa tinggal di dalam gereja-gereja GSKI yang di bawah pimpinan Pak Eras tetap hidup di dalam kebenaran. Gembala-gembala dan pendeta-pendetanya Tuhan, dari gembala-gembala pendeta-pendeta yang patut. Dan kami bersyukur Bapak untuk kebaikan-Mu ini. Bapak, kami bersatu hati berdoa untuk gembala senior kami. Bapak, pakai beliau lebih lagi. Pakai beliau lebih lagi. Kesehatannya Bapak dan keluarga, istri, anaknya juga Engkau jaga. Engkau berkati juga Tuhan, apa menjadi kebutuhan dan beban hidupnya Engkau cukupkan Bapak. Menjadi beban hatinya Bapak, Engkau juga penuhi. Terima kasih untuk kebaikan. Kami juga berdoa Kak Sony dan Bapak, kami bersyukur hanya kakak rohani yang baik. Kami bersyukur hanya kakak rohani yang mau menjagai kami, yang mau mengasihi. Terima kasih Bapak di dalam komunitas yang luar biasa ini. Kami dititipkan kepada sepasang suami istri kakak rohani yang sangat-sangat baik dan sehat dalam memimpin kami kepada kebenaran, membawa kami untuk hidup lebih benar di dalam Engkau Bapak. Ucap syukur untuk semua ini, dan kami menjadi orang yang sangat-sangat diberkati Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan tangan-Mu. Berkati Kak Sonda, Kak Ane Tuhan dalam kebutuhan. Berikan kesehatan dan panjang umur pada. Terima kasih Bapak untuk semua. Untuk semua. Misalkan Bu Lili untuk melanjutkan
kayak kita malam ini kita akan nyanyikan satu lagu yang akan dipimpin oleh Bu Lili langsung. Ya. Bentar saya matikan dulu ya. Dikasih musik enggak, Pak? Iya, Ya. saya nyalakan Bu. Bentar Bu. Hari ini saya gantikan Kak Son. Oh ya, oke, Kak Anu. Bentar ya, saya share screen dulu. Oke, silakan Bu Lili. Mungkin sebelum masuk bisa ada kata-kata dulu yang mau dibicarakan, baru saya akan saya akan nyalakan ini. Silakan Bu Lili. Oh, ya, terima kasih Tuhan. Kita diberi kesempatan malam ini untuk menyembah dan memuji Engkau. Biarkan penyembahan dan pujian ini bisa menjadi pujian yang indah di pelataran Tuhan. Terima kasih. Dan kami rindu Bapa. Mendengar suara sampaikan isi hatimu bagi semua kami yang sudah hadir pagi hari ini ya Bapa. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Mari katakan kembali. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Kami percaya Tuhan setia, Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Kami tetap berpegang pada firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat. Sekali lagi katakan, jagaku ya Tuhan, jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya
Bapak Ibu, saya mengundang kita kembali berdiri bersama-sama. Pegang tanganku, Rohmu yang kudus, pimpin kami sampai sempurna, sampai sempurna. Kami percaya Tuhan setia. Pegang tanganku, Rohmu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia. Pegang Rohmu yang kudus memimpinku sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, Allah Elohim Yahweh. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah yang besar. Haleluya. 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 Bapa yang di surga, malam ini kami bersatu bergabung di dalam Zoom ini. Bapa, kami ingin mendengar suara-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Anne. Biar suara-Mu atau firman-Mu yang akan disampaikan malam ini datangnya dari Engkau saja, Bapa. Urapi Kak Anne agar kami bisa mengerti kehendak-Mu, Bapa. Dan kami semakin berjuang untuk bertumbuh dan berubah menjadi sempurna seperti yang Bapak ingini. Berkati juga teman-teman yang belum bisa bergabung dalam Zoom malam ini, Bapak. Berkati mereka, biar Bapak sendiri akan menjamah mereka pribadi, lepas pribadi. Dan kami akan siapkan hati dan pikiran untuk mendengar firman malam ini. Dalam nama Yesus yang siap katakan. Amin. Terima kasih. Waktu dipersilahkan Kak Anne. Terima kasih Bu Lili. Ya, Kak Anne silakan. Ya, hari ini saya yang gantikan Kak Sony. Tadi siang saya udah bilang sama Kak Sony, jangan lupa ya. Oh iya, nggak lupa kok. Tapi Kak Anne, ternyata, sorry Kak, suaranya agak kecil. oh, kenapa ya? Tes segini? Ya, oke. Oke. Ya, Kak Sony nggak lupa, tapi dia lupa jam. Dia ingatnya ini Hong Kong, Macau, Taiwan kan 8:30. Jadi dia nggak prepare perjalanan, ini masih di bis. Dia nggak lupa kalau hari ini ada jadwal khotbah di IRF, tapi dia lupa jamnya. Dia keingetnya Hong Kong, Macau, Taiwan kan 8:30. Oke, jadi kali ini saya yang gantikan. Ya, saya bacakan dari 1 Petrus 2 ayat 11. Sorry ya, saya nggak buat PPT. Oke.
kelihatan ya? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, saya buka beberapa terjemahan ya. Ini aplikasi saya terbatas ya. Enggak semua terjemahan ada di sini, tapi saya coba misalnya bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara-saudaraku yang tercinta, kalian adalah orang asing. Jadi ada yang pakai kata orang asing dan perantau, ada yang pakai kata pendatang dan perantau, ada yang berkata sebagai orang asing dan buangan. Ya, nah, oke. Saya tutup ayatnya. Nah, di situ dikatakan bahwa Rasul Petrus menasehati jemaat yang dia kasihi sebagai pendatang, sebagai orang asing, sebagai perantau atau sebagai musafir atau sebagai orang buangan. Ya, waktu saya baca orang asing, istilah orang asing sebagai pendatang, perantau, orang asing di suatu tempat, saya ingat dulu ada lagunya Sting, Englishman in New York, gitu ya. Nggak tahu pada tahu nggak lagunya. Jadi Sting itu ya, Sting kan memang orang British, orang Inggris, tapi dia tinggalnya di New York. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like toast done on one side, and you can hear it in my accent. When I talk, I am an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York, gitu ya. Jadi dia adalah orang Inggris yang tinggal di New York. Dia bilang ya orang New York tuh minumnya kopi, tapi saya orang Inggris, saya minumnya teh gitu. Terus kamu juga bisa bedain saya dari logat ya. Kalau British logat sama American logat, apalagi New Yorkers, beda banget gitu kan. Nah, sebagai orang asing yang tinggal di suatu tempat, pasti kan kelihatan ya. Pasti kelihatan deh. Saya udah 27 tahun, tapi saya orang Bandung. Lahirnya di Bandung. Saya itu kadang kalau ngomong Jawa itu masih diketawain sama orang Malang. Kamu orang mana katanya, kok logatnya beda. Nah, apalagi mungkin Bapak Ibu yang ada di sini ya, yang udah jauh, ininya apa, fasih berbahasa Mandarin, udah lama tinggal di sana, tapi pasti mungkin orang sana asli bisa ngebedain gitu ya, setidaknya dari logatnya gitu kan. Nah, orang asing yang diam di satu tempat itu pasti kelihatan ya. Orang asing yang tinggal di satu tempat pasti ciri-cirinya berbeda gitu ya. Entah misal ya karena kita semua mungkin keturunan Tionghoa ya, mungkin kalau secara muka mungkin nggak ada bedanya gitu ya. Tetapi dari beberapa hal kelihatan. Nah, kita dikatakan oleh Rasul Petrus, kita adalah orang asing dan pendatang, musafir. Ya, apa sih yang membedakan kita dari dunia ini? Kalau dibilang ya orang Kristen kan harusnya baik ya. Ya orang dunia ini juga banyak yang baik kok. Saya nggak tahu masyarakat di Taiwan seperti apa, mungkin lebih materialisme gitu ya. Entah mungkin lebih egois gitu ya tipikalnya. Tapi kalau saya lihat orang-orang Jawa yang betul-betul kejawen di sini, di Jawa sini, mereka orang yang tidak egois, mereka orang yang mulia, mereka orang yang agung. Terus apa bangganya kita jadi orang Kristen kalau dibandingin dengan mereka? Di Indonesia juga ada, ya pasti ini di seluruh dunia ada ya, Yayasan Buddha Suci, yang mereka memberikan bakti-bakti sosial di banyak tempat. Mereka tidak mementingkan diri sendiri.
Jadi kalau kita katakan baik gitu ya, banyak orang dunia yang tidak mengenal Tuhan juga baik. Nah, terus apa yang membedakan kita dari mereka? Oleh karena itu, kita harus mengevaluasi diri kita, apalagi kalau kita nggak baik. Apalagi kalau kita cara bicara kita, cara bertindak kita, cara kita memperlakukan orang, itu jauh lebih buruk daripada orang dunia ini. Di kekristenan itu ada sebuah aliran yang terkenal yang namanya adalah orang-orang kudus akhir zaman atau Mormon. Dan orang Mormon terkenal dengan moralitas yang sangat baik. Ya Mormon yang lama itu memang Mormon yang zaman dulu itu memang sangat buruk, tapi Mormon yang modern yang sekarang itu terkenal dengan moralitas yang sangat baik. Stephen Covey salah satunya menulis buku apa itu 7 apa itu ya, itu kan bukunya meledak gitu ya penjualannya, dan itu mengajarkan nilai-nilai yang baik. Nah, orang Kristen menyebut bahwa Mormon itu sesat gitu ya, karena ada kitab yang lain dibanding Alkitab. Tetapi bagaimana kita dibandingkan orang Mormon? Bagaimana kita dibandingkan dengan orang Buddha? Bagaimana kita dibandingkan dengan orang Kejawen? Apakah kita sudah memiliki etika seperti orang Mormon dalam berkata-kata, dalam berperilaku? Apakah kita sudah memiliki hati yang murah hati seperti orang Buddha suci? Apakah kita sudah memiliki keagungan seperti orang Kejawen? Mungkin kita masih jauh dari kalau kita bilang seperti Yesus. Kita tidak hidup di zaman Yesus, kita tidak berinteraksi langsung dengan Tuhan Yesus. Ya kita memang sekarang berinteraksi lewat doa gitu ya. Tapi kita tidak melihat, kita mendengarnya saja. Nah, sekarang dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita, adakah kita alien? Ya, adakah kita aneh? Nah, mungkin kalau orang-orang di sekitar kita materialisme, oke, bekerja keras, oke, bekerja jujur, tapi bekerja untuk dirinya sendiri. Bisakah kita menghilangkan keegoisan? Jadi yang membedakan bukan dari pakaiannya, bukan dari cara appearance yang terlihat gitu. Ya, mungkin kalau agama sebelah ya terlihat kan, kalau orang yang betul-betul fanatik di agamanya itu terlihat dari ciri-ciri fisiknya, dari cara-cara berpakaiannya gitu. Tapi kita tidak itu, kita dari dalam keluar, motivasi kita, ketepatan motivasi kita. Bahkan ketika kita kesal, ketika kita dengan pasangan, dengan anak, pernahkah kita mengevaluasi kata-kata kita? Kita memikirkan kembali apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan. Bukan berarti kita nggak boleh marah, kita nggak boleh jengkel, kita nggak boleh kesal. Tuhan Yesus juga pernah marah. Tetapi tentu marah yang membangun. Nah, ketika kita kesal, ketika kita marah, bagaimana cara kita marah? Mengeluarkan amarah kita, tetapi bukan meluapkan, meledakkan amarah kita. Sudahkah kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan berbeda? Sebab kita adalah orang asing, orang yang berbeda, aliens. Ya. Nah, dikatakan kamu menjauhkan diri dari, aku menasehati kamu supaya kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Keinginan daging kita untuk menunjukkan, bahkan keinginan daging kita untuk menunjukkan bahwa kita cukup baik. Keinginan daging kita untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Hanya untuk dilihat orang, bukan sungguh-sungguh kita pengen dinilai sama Tuhan. Keinginan kita untuk menunjukkan bahwa kita cukup rohani, kita tahu sesuatu. Nah, kemudian yang kedua adalah, kata yang kedua adalah, kita adalah perantau, musafir.
Ya, zaman dulu di dalam Alkitab, tentu banyak ribuan tahun yang lalu nggak banyak penginapan kayak sekarang ya, hotel-hotel sekarang di mana-mana. Zaman dulu kalau musafir itu dia diterima oleh orang di dalam kota itu. Mungkin orang itu nggak kenal, tapi ada sebuah kebudayaan bahwa mereka harus menerima seorang musafir, membuka pintunya. Makanya kalau kita lihat cerita Abraham, Abraham begitu melihat 3 orang tanpa mengetahui bahwa itu adalah Yahweh, dia langsung mempersiapkan, mari ke sini, dan dia menyediakan makanan. Begitu juga Lot, ketika ada 2 malaikat datang berkemah di tengah kota, dia membukakan pintu. Nah, sebagai perantau, sebagai musafir, sebagai pendatang tidak pernah berniat menetap. Pendatang tidak akan mendirikan seorang musafir yang sedang dalam perjalanan pindah dari satu tempat menuju ke tempat lain. Tujuan mereka itu bukan di kota yang mereka singgahi. Yang mereka singgah saat itu, mereka bermalam saat itu bukan tujuan mereka. Karena itu mereka tidak menetap. Tidak menetap, maka dia tidak mendirikan sesuatu yang permanen. Karena nanti kota itu akan segera dia tinggalkan. Nah, maksud saya bukan kita di sini, nggak usah beli yang permanen ya, berarti nggak usah beli rumah, nggak, maksud saya nggak gitu. Ya, tetapi tidak merasa bahwa dunia ini adalah akhir perjalanan kita. Banyak orang yang merasa ya dunia ini akhir perjalanan, maka disinilah puncak atau pusat kehidupannya. Puncak kehidupannya adalah di sini. Fokusnya maka itu ke dunia ini saja. Nah, banyak musafir-musafir juga yang dalam perjalanan itu, misalnya karena dia perjalanan bisnis, misalnya pedagang juga bisa disebut musafir. Yang pedagang dia akan berjualan di satu kota, kemudian dia membawa hasilnya dan dibawa pulang, diserahkan kepada keluarganya untuk kesejahteraan anak istrinya. Nah, sebagai pendatang, apa yang kita kumpulkan di dunia ini yang bisa kita bawa pulang? Kalau kita mengumpulkan harta di dunia ini, tentu untuk kesejahteraan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi apa yang kita bisa bawa pulang? Seorang musafir, misalnya dia pedagang, dia mengumpulkan harta, dia nggak bangun rumah di situ, tapi dia bawa harta itu pulang, dan ya misalnya dia pedagang, dia punya keluarga, ya dia serahkan gitu hartanya di kampung halamannya. Nah, oleh musafir juga ketika dia misalnya dia bermalam di satu kota, dia tinggal di rumah penduduk di kota itu, zaman dulu ya, kalau zaman sekarang kan kita udah pesan hotel online dan lain sebagainya gitu kan. Nah, zaman dulu orang itu menginap di penduduk-penduduk. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh tuan rumah, dia mencukupkan dirinya dengan apa yang ada pada dia. Kalau nggak ada yang bukain pintu, ya dia bermalam di tengah kota-kota, di tengah lapangan kota itu. Seperti misalnya awalnya kayak 2 malaikat, awalnya dia mau bermalam di tengah lapang kota itu, di tanah lapang kota itu. Ya apa yang ada, mungkin dia bawa tenda, ya dia dirikan tenda. Kalau dia nggak bawa tenda, ya dia cuma beralas rumput dan berlangitkan bulan gitu kan. Jadi dia mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Kalau dia diterima di rumah orang, misalnya orang itu cuma ada roti, ya dia nggak bisa potongin kambingmu gitu kan. Dia nggak meminta yang lebih dengan apa yang ada yang ditawarkan kepadanya. Nah, sebagai musafir, kita juga seharusnya mencukupkan diri dengan apa yang telah Tuhan sediakan untuk perjalanan kita di bumi ini. Kita sedang dalam perjalanan, pindah dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Kita ada tujuan. Kita sedang singgah. Dalam perjalanan itu seringkali kita nggak nyaman. Saya misalnya perjalanan, entah itu perjalanan yang jarak dekat, kemarin ke Bandung, atau bulan lalu ke Amerika, atau sekedar perjalanan yang lebih pendek dari Surabaya ke Malang. Perjalanan
ya seadanya ya, nyamannya ya. Kadang duduk di bis, kadang duduk di pesawat, ya itu yang disediakan oleh providernya perjalanan ya, entah itu maskapai, entah itu kereta api dan lain sebagainya. Ya sudah, saya menerima apa yang ditawarkan oleh maskapai atau yang ditawarkan oleh bis gitu ya, atau kereta api. Nah, saya mencukupkan diri, saya membuat diri saya nyaman dengan keadaan itu. Minggu lalu kami dari Bandung pakai kereta semalam-malaman. Nggak enak, rasanya capek, duduk harus tidur sambil duduk gitu kan. Tapi bagaimana saya mencukupkan diri, saya harus bisa tidur dengan keadaan seperti itu. Itu yang namanya mencukupkan diri dengan apa yang tersedia. Nah, di sini kita sedang dalam perjalanan. Kita nggak fokus untuk kebahagiaan kita. Karena kalau nggak, kita kan nggak akan merasa cukup. Kalau misalnya kita mengejar, nggak puas dengan keadaan kita. Misalnya saya dari Bandung ke Malang dari Bandung ke Malang pakai kereta api. Aduh nggak enak ya, goyang-goyang. Aduh nggak enak ya, kursinya keras. Aduh nggak enak ya, harus tidur sampai duduk. Aduh kakiku kram. Mestinya kan bisa selonjoran misalnya kayak gitu. Terus kita ngomel, terus wah seandainya harus gini, nggak puas dengan keadaan gimana? Nah, seorang musafir mencukupkan diri, bersyukur dengan apa yang tersedia. Baru dia bisa berjalan dengan ini kan sebagai traveling yang baik gitu. Kalau nggak akan happy. Nah, pendatang mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena itu haruslah kita bisa membedakan yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Sebagai seorang traveler, seorang yang sedang dalam perjalanan, kebutuhan saya pokoknya bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau keinginan ya ingin nyaman, ingin bisa tidur, ingin ini, ingin itu. Tapi kebutuhan saya yang utama adalah bisa pindah. Nah, kita dalam perjalanan. Kebutuhan kita yang utama adalah kita sampai ke sana. Ya. Dan apakah kita sudah tahu direction ke sana? Apa yang kita perlukan untuk sampai ke sana? Peta kita ke sana. Ya. Dan apakah kita sebagai seorang musafir mensyukuri apa yang sudah disediakan oleh travel agensi atau travel provider kita, yaitu Tuhan. Ataukah kita fokus dan tidak puas dengan apa yang belum kita miliki? Ya. Nah, di dalam perjalanan juga mungkin ada musafir-musafir yang sebagai pedagang, yang sambil dia berjalan lewat dia berusaha. Dia mengumpulkan harta untuk dibawa pulang ke kampung halamannya. Apa yang kita kumpulkan selama kita hidup di dunia ini? Mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang sulit. Kita bertemu dengan orang-orang yang menyusahkan perjalanan kita. Tetapi jangan kita pandang itu sebagai sesuatu yang buruk, pandanglah itu sebagai cara kita mengumpulkan harta. Seperti sparring partner gitu ya. Kalau orang yang dilatih, dia mau tujuannya dia adalah menang pertandingan. Dia harus ada sparring partnernya, teman latihannya. Entah itu misalnya bermain anggar, bermain apa gitu ya, dia harus ada sparring partnernya. Nah, orang-orang di sekitar kita, saya punya anak-anak gitu ya misalnya, kadang-kadang ada satu anak saya yang saya sulit sekali berkomunikasi, mengerti pikirannya, tapi saya pikir itu juga adalah sebuah cara Tuhan untuk saya bisa membuat hati saya lebih sabar, lebih luas gitu ya, bisa menerima gitu. Nah, banyak permasalahan dalam kehidupan kita, banyak persoalan dalam perjalanan kita. Tapi biarlah itu semua
jangan sampai menghambat, jangan sampai menyimpangkan tujuan kita. Ya pasti ada yang bertemu dengan masalah-masalah ekonomi, bertemu dengan masalah-masalah keluarga, bertemu dengan masalah-masalah pekerjaan, bertemu dengan masalah-masalah karakter orang-orang di sekitar kita yang menyulitkan kita. Tapi jadikan itu sebagai bahan, justru itu adalah bensin kita, bahan bakar kita, supaya kita lebih semangat. Ini caranya aku mengumpulkan harta di dunia ini untuk aku bawa pulang ke surga. Bagaimana kita menyikapi? Kita minta hikmat Tuhan. Bagaimana Tuhan aku menyikapi setiap persoalan? Karena setiap persoalan orang per orang itu pasti berbeda-beda. Dan ada sisi yang Tuhan garap secara khusus dalam hidup kita. Entah itu kesabaran kita, entah itu mulut kita, emosi kita yang gampang meluap, ketidaksabaran kita. Tuhan akan membentuk, Tuhan akan berbicara, yang di sini nih yang masih kurang. Ya, sampai kita mencapai tujuan kita, mencapai tempat yang kita tuju. Pulang ke negeri tanah air kita. Ya, amin. Sharing saya sekian. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Oke, ya terima kasih Kak Anel sharing malam ini. Silakan kita akan masuk ke kesempatan untuk bertanya, memberikan pendapat atau pandangan. Mungkin ada yang mau memberikan pandangan lain atau pendapat lain atau pertanyaan, silakan. Atau mau sharing tentang kehidupannya, apa yang tadi dikatakan, ya Kak Ana bener ya, aku juga begini gitu. Rasanya gimana gitu, bisa silakan. Oh, Kak Son udah hadir tuh. Salam Kak Son. Gak apa-apa Kak Son. Malam. Bisa dimengerti. Nanti gantian sama Kak Ane. Nggak Ya, janjian ya. pakaiannya sama. Kalau yang nggak ngerti kan couple. Kalau ngerti, ya. Ya, silakan. Yang Nanti mau bertanya silakan. gantian sama Kak Ane jadwalnya. Kak Ane jadwalnya lari ke saya. Oke, berarti minggu depan Kak Son ya. 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 Silakan Bapak Ibu, teman-teman, saudara kekasih, jangan mengheningkan cipta. Mungkin merenung. Sedang loading. Apa yang tadi di-sharing kan sedang di-loading dulu, diolah dulu. Kemarin saya dapat telepon dari seorang gembala GSKI di pelosok Sulawesi Utara. Dia cerita-cerita, dia bertanya-tanya soal ajaran monoteisme gitu ya, karena dia merasa terguncang dengan apa yang sudah pernah dia pelajari di STT-nya gitu. Saya bilang ajaran yang benar itu pastilah mendorong perilaku yang lebih benar gitu. Mendorong perilaku, semakin ajaran itu mendorong, menuntut perilaku yang benar, semakin itulah ajaran yang paling benar. Jadi saya bilang it's okay. Saya juga dulu saya bilang saya bulan Desember itu masih bingung, ada beberapa hal yang masih bingung. Tapi karena Desember dan Juni itu Kak Son itu pergi ke STTE untuk kuliah dan saya biasanya ikut gitu ya. Dan kalau kelas 3 hari pertama itu kelasnya Pak Eras, itu kita dikasih kesempatan untuk bertanya dan berbagai hal gitu. Tapi bulan Juni waktu saya pergi lagi ke sana, saya udah mantap gitu untuk paham, untuk memilih bahwa penafsiran inilah yang benar, karena setiap pengajaran, setiap gereja itu punya pengajaran yang berbeda-beda.
Padahal diambil dari Alkitab yang sama kan. Kok bisa sih Alkitabnya sama, ajarannya beda-beda gitu kan. Ya saya bilang karena cara membaca atau mengartikan itu yang berbeda-beda gitu. Nah, saya bilang semakin ajaran itu menuntut orang itu lebih keras untuk hidup benar, semakin ajaran itu ajaran yang benar. Saya pakai istilah ortodoksi menghasilkan ortopraksi gitu. Nah, sebagai ya entah di Taiwan gimana ya, yang saya dengar mungkin ada penganiayaan seperti itu ya, dikucilkan dari gereja-gereja yang lain. Ya, Rasul Petrus tadi katakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Milikilah kesaksian di tengah-tengah gereja yang mungkin gak sungguh-sungguh. Ya, yang gak sungguh-sungguh berjuang menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Allah maksud saya. Sehingga apabila mereka bilang kamu sesat, ya saya menafsirkan kembali kata-katanya Rasul Petrus. Rasul Petrus bilang supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Jadi saya bilang supaya milikilah cara hidup yang baik, kata-kata yang sopan, berapologetika seperlunya. Kalau ditanya jawab, nggak ditanya ya diem, gitu kan. Bahkan kalau ditanya tapi motivasi nanyanya mereka juga untuk berdebat, lebih baik diam. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa yang ya saya terpaksa menggunakan kata-kata ini yang tidak mengenal Allah. Mungkin mereka Kristen tapi mereka nggak kenal bagaimana sifat Allah, apa yang Allah inginkan. Ya pokoknya kamu jadi Kristen, Tuhan baik sama kamu, Tuhan sayang kamu, tapi mereka nggak pernah pikir, Tuhan sayang kita sayang nggak sih sama Tuhan? Banyak gereja-gereja yang ngajarin cuma Tuhan baik, Tuhan sayang sama kita, Tuhan akan memberkati kita anak-anaknya. Tapi pernah nggak merenungkan, iya Tuhan sayang sama kita sayang nggak sih? Bagaimana cara kita menunjukkan kita benar-benar sayang sama Tuhan? Nah, milikilah cara hidup yang baik apabila mereka bilang kamu sesat, kamu sekte, dan lain sebagainya. Mereka dapat melihatnya dari cara kita menanggapi mereka, dari cara kita diam. Apakah kita harus diam, apakah kita harus jawab. Ya. Di salah satu grup yang saya ikuti, itu ada orang yang menyerang saya terus-menerus. Ya sebetulnya grup keluarga ya. Kakak saya itu nyerang terus-menerus. Gitu ya. Tapi saya lihat bahwa keluarga-keluarga yang lain gak begitu peduli gitu. Akhirnya saya pikir, buat apa juga jawab dia gitu. Saya bisa sih menjawab, saya bisa menjatuhkan, karena dia juga sama sekali gak belajar teologi, sama sekali buta gitu ya. Buat saya gampang sekali untuk menjatuhkan dia, untuk mendebat dia gitu. Bahkan pakai istilah-istilah yang sederhana aja, misalnya penafsiran, dia nggak ngerti apaan penafsiran ya, pokoknya Alkitab bilang begini gitu. Itu gampang sekali saya untuk menjawab perdebatannya dia. Tapi saya pikir apa gunanya ribut, toh orang lain juga nggak peduli. Karena ada yang Buddha di situ, ada yang macam-macam gitu. Justru kalau saya ribut, nanggepin dia, justru orang malah, apaan sih ini pusing gitu, jadi Kristen kok pusing kayak gini. Nah, akhirnya saya biarkan. Dan untuk belajar untuk menahan diri, saya yang tahu sesuatu untuk belajar menahan diri, saya yang bisa jawab, saya yang bisa membela diri, pengen membela diri. Awal-awal rasanya sulit. Tapi kalau saya jawab, apakah memang dia perlu jawaban itu? Sebagaimanapun saya jawab, nggak akan ada gunanya buat dia. Jadi kalau nggak ada gunanya, buat apa saya lakukan gitu. Malahan kalau itu berdampak buruk ketika orang-orang
melihatnya keluarga-keluarga yang lainnya, jadi Kristen kok kayak gini. Gitu. Keluarga-keluarga yang lain melihatnya justru itu, ya akhirnya saya diam. Justru saya ingin menampilkan sisi Kristen yang berbeda ketika misalnya dia berkata, wah kalau nggak Kristen masuk neraka apa. Justru misalnya saya waktu Waisak saya bilang, selamat hari Waisak dan lain sebagainya, yang mengucapkan kata-kata yang baik gitu. Nah itu hal-hal kecil. Udah Kak Ana? Ya silakan Bu Lili, tadi soalnya diam aja jadi saya isi dengan omongan. Oh gitu. Saya mau share yang saya dapatkan hari ini. Iya. Tadi pagi saya kan di gereja Taiwan sama suami saya. Kebetulan juga ada teman juga bergereja. Setelah acara fellowship makan itu saya ngomong sama teman saya, kamu ke rumahku ya, aku ada makanan yang kamu suka. Iya. Akhirnya ya singkat kata dia ke rumah saya ngobrol-ngobrol gitu. Terus saya tanya, ya ini teman yang juga sudah masuk gereja kita ya. Saya tanya, kamu sekarang kok nggak di gereja sana? Saya bilang gitu. Akhirnya kebongkar semuanya. Aduh Li, kamu nggak tahu ya. Di sana itu dikejar-kejar berpuluhan. Loh, masa? Loh, iya, semuanya sekarang sudah pada buyar semuanya, nggak mau. Masa saya dikejar-kejar, ditelepon-telepon. Dalam hati saya udah tahu lama itu karena Maria kan sudah pernah share. Oh gitu ya, saya bilang. Iya, itu yang itu dia, itu juga sana itu, yang itu juga. Nah, gimana cara ngejar-ngejarnya berpuluhan? Iya di itu, diteleponin, di land, suruh bayar berpuluhan, suruh bayar. Aku kan sudah nggak pernah ke sana, makanya sekarang semuanya pada nggak mau ke sana lagi. Oh iya, terus yang itu, yang satunya tuh dikeluarin dari gereja, dicoret. Nah, kenapa? Ya karena memang ada masalah pribadi, saya udah tahu. Nah, besok saya nelpon Pak Daud aja ngobrol. Terus, oh gitu, iya. Tapi ada untungnya juga. Terus saya ada kenalan satu cowok itu eh, dulunya tuh TKI, pertama kali masuk Taiwan itu agensi saya, jadi penerjemahnya saya, kenal saya. Sampai sampai sekarang dia masih ada di Taiwan. Dia juga Kristen dan dia udah mau dapat KTP sama bosnya pabriknya karena dia bagus, mau diurusin KTP. Terus dia kawin beberapa tahun ini juga sama pacarnya juga Kristen, ada di Hong Kong. Terus saya tahu, saya kenal lama sama ini ya, tapi teman itu dulu ada lainnya tuh, saya sekarang gabung lain lagi. Saya telepon, kamu nanti tanggal 27 datang ya. Iya C, saya udah tahu. Nah dia itu udah denger-dengar mau ke gereja yang di Rehoboth Ciai, tapi ada yang ngomong gini, apa gereja karena kita pernah juga pertemuan ya, gerejanya itu nggak ada musiknya pakai pakai itu, pakai komputer, pakai TV, nggak enak. Nah akhirnya yang namanya Sandy ya, nih Jawa itu yang tadi, akhirnya Sandy nggak kepingin pergi. Kenapa kamu ngomong gitu sama Sandy? Ya bilang kita itu masih cari orang yang bisa musik. Katanya Cindy mau ke Kaohsiung aja. Ngapain dia ke Kaohsiung? Nanti pastornya juga Pastor Jason yang kita kita yang di sini. Oh iya ya. Nah iya udah disuruh ke CI dulu. Udah aku langsung gabung LAN sama dia. Aku panggil Sen. Kamu jangan dulu C, jangan dimasukin grup hot dulu. Nanti nanti aja tanggal 27 saya ke gereja aja. Oh iya, saya tunggu ya. Iya, gitu. Terus kebetulan pacarnya juga istrinya di Hong Kong juga Kristen, namanya Hana. Oh ya nanti kalau ketemu jadi bisa ngobrol lama. Itu udah lama di Taiwan. Jadi ya ada untungnya saya panggil teman saya ke rumah itu tadi ngobrol-ngobrol, ada
ada jalan. Oh, ada yang satunya lagi yang Rian itu juga pinter gitar, itu juga udah nggak mau yang ke gereja, udah buyar yang di sana. Nah, berarti di sana tinggal yang ini itu. Iya, iya, tinggal itu aja. Semuanya nggak bayar perpuluhan, dikejar-kejar. Oh gitu. Udah masuk di gereja Rehoboth aja. Suara kebenaran. Iya, nanti datang. Nah, ya juga udah di itu cuma ada yang ngomong ya keluarnya di situ gerejanya nggak ada musik, musiknya pakai pakai komputer, pakai TV. Justru kita itu cari pemusik. Ini gitar di rumah juga ada, keyboard di rumah juga ada. Tangannya itu yang belum ketemu. Nah ini sudah pada celah. Itu pada celah. Ini nanti kalau Sandy datang ada temennya yang pemain musik di gereja sana nanti bisa bisa di itu. Puji Tuhan itu besar saya. Masa perpuluhan sampai dikejar-kejar. Sampai semuanya pada nggak. Aduh, lucu. Yang ibu gembalanya keluar negeri jalan-jalan, kalau makan enak itu di Instagramnya. Aduh, tiap hari begitu. Perpuluhannya ngejar-ngejar jemaat. Ya aduh, Pak Eras. Makanya bener. Dunia udah semakin tragis. Ya, gitu aja share saya. Ya itu ya, jadi apa Doa. ya, sense of crisis-nya tuh nggak ada ya. Apa sih, rasa prihatin. Rasa Iya. prihatinnya tuh nggak ada gitu. Dan itu yang apa ya, yang membuat seharusnya sebagai orang Kristen ya punya rasa prihatin. Ya, kayak waktu pandemi kemarin, pasti kan pemasukan gereja menurun karena kan awal-awal kan ibadah nggak ada online ya, langsung ditutup, pemerintah nggak bolehin Iya. ada ibadah dan lain sebagainya. Pemasukan gereja sangat-sangat menurun dan justru di situ banyak gereja-gereja yang nggak punya rasa prihatin. Di situ justru bicara soal uang, soal harus memberi, bahkan ya itu tadi ada yang gitu diteleponin, terutama masa-masa pandemi kemarin. Padahal sebagai pekerja jemaat juga tambah susah kan, lagi susah-susahnya kan, kerajaan juga lagi susah gitu waktu itu. Nah itu seharusnya kan itu etika yang seperti itu, ketulusan, motivasi, kebenaran, kelurusan batin itu loh yang harusnya kita miliki. Iya, Kemarin iya. itu di Indonesia ada kejadian seperti itu. Jadi Indonesia lagi demo-demo gitu ya, lagi ada demo-demo di Jakarta, ngedemo DPR. Kemudian ya ada anak pejabat yang eh, ya flexing, dia cuma foto jendelanya pesawat, tapi ada orang yang iseng nyari-nyari kok jendelanya nggak kayak pesawat komersial gitu. Terus dia cari-cari, wah ternyata ini tipe pesawat yang begini-begini dan itu adalah pesawat jet pribadi biasanya gitu. Dan itu langsung netizen Indonesia dengan kejamnya bilang, wah ini kayak Antoinette gitu ya. Ini seperti Mary Antoinette nggak punya rasa prihatin, sementara di negeri ini lah kayak begini dia malah flexing begitu gitu. Nah itu kan kita mesti punya rasa prihatin. Ya kalau kita punya kesempatan bukan berarti kita harus pamer. Kok kampungan banget gitu kalau pamer-pamer seperti itu. Ya. Tapi kadang rasa pengen nunjukin sesuatu itu, dorongan-dorongan itu untuk beberapa orang ya. Setiap orang tuh pergumulannya beda-beda. Untuk beberapa orang ada mungkin yang kayak gitu. Entah itu flexing, punya barang, mungkin buat golongan lain barang kayak begini tuh biasa, tapi buat orang yang wah baru punya begini nih, bangga gitu. Atau baru tahu, mungkin kebanggaannya bukan di barang, tetapi misalnya pengetahuan. Wah saya mencapai ini nih, saya pernah mencapai ini nih, dorongan-dorongan seperti itu. Itu juga bisa, ya. Itu kan kebenaran batinnya. Itu nggak bisa dijabarkan dengan tulisan. Makanya hukum kasih karunia itu melebihi hukum Taurat. Taurat itu bisa dijabarkan dengan tulisan. Tapi kebenaran batin, bagaimana kita prihatin, ya, bagaimana kita beretika,
etika ilahiyah. Itu susah. Mendapatkan ketepatan itu tuh perlu hikmat ilahi. Bukain pintu tadi, sorry. Ya, Kak Son, nggak Ada apa-apa. tamu. Oh iya, Kak Son ke Turki, ya. Itu bilang udah lama. Kalau sampai ke Taiwan, tolong mampir ke tempat saya. Lebih kaget lagi kalau saya termasuk apa pakai kata-kata negatif ya untuk menjelaskan hal positif. Gerombolannya si Jason sama Daud bisa heart attack. Saya share sedikit ya. Ya, Kak Son. Eh, Tadi saya khotbah di satu gereja di Surabaya pagi tadi. Saya khotbah salah satunya bilang bahwa saya udah ke Eropa, saya udah ke Amerika. Saya katakan gereja-gereja banyak ditutup. Ya. Dampak yang luar biasa, hasil dari apa? Hasil dari pengajaran yang salah. Karena mereka sudah merasa apa? Sudah Kristen pasti masuk surga. Akibatnya apa? Akibatnya ya seperti itulah. Gembalanya yang di tempat ini adalah gembala baru, suami istri yang jadi gembala istrinya. Dan kemudian di situ ada seorang pengajar sekolah teologi, tetapi sebenarnya dia tidak belajar ya. Masalahnya kemudian waktu Kak Ana khotbah di sana disalah-salahkan, dibilang, oh ini kok bawa doktrin, pokoknya jemaat rupanya complaining berat. Masalahnya kenapa? Ketika dia di apa namanya di Departemen Pembinaan dan Pendidikan, Bindik itu ya, dia tuh jadi khotbahnya semuanya doktrin. Dia nuduh ke Ana ngotbahin doktrin, padahal saya tanya sama dia, kalau gitu dia punya doktrin dong. Merasa doktrinnya tidak sesuai dengan doktrin yang dia percaya, maka yang terjadi adalah apa? Disalah-salahkan. Tetapi justru ya, tapi justru yang luar biasa adalah gembalanya ya, ketika saya duduk dengan dia saya katakan menurut menurut karena teman saya dari masa muda dulu saya katakan menurutmu yang Anda sampaikan itu benar atau salah? Dia katakan gini, formatnya tidak untuk menyalah-nyalakan. Bu Ana tidak sama sekali menyalah-nyalakan orang lain. Dia yang menyalahkan Bu Ana. Kok saya lebih percaya ajaran ini? Nah, sudah terbuka jalan. Gembalanya membuka diri, berarti sebentar lagi kita lihat tuayan besar. Dan dia berkata gini, nggak kebetulan, biasanya gereja nggak seramai ini. Justru Pak Soni khotbah di sini tiba-tiba ramai, penuh luar biasa. Ada apa ya? Saya katakan saya tidak tahu, yang milih tanggal kalian. Agak ketawa sedikit, kenapa? Karena justru yang mereka cari dari Pak Soni, dari Bu Ane, adalah sesuatu yang berbeda dari hamba-hamba Tuhan yang khotbah di sini. Nah, makanya pengajaran itu yang murni tetap khotbahkan dengan cara yang bisa dimengerti. Kenapa? Soal diterima atau nggak diterima, itu pekerjaan Roh Kudus. Biar bagaimanapun saya kaget ketika saya harus duduk dengan dia. Ketika duduk dengan dia, saya nggak punya janji sama sekali. Saya punya janji dengan adik saya untuk makan bareng. Tapi saya nggak punya janji dan dia duduk dengan saya minta tolong arahkan kami. Ya udah, ajaran yang baik istilahnya gini. Kalau kalian lihat Avanza, ya Avanza kalau di Indonesia mobil-mobil yang kelas murah itu di mall pameran. Orang bisa apa? Orang waktu pameran bilang, ayo Kak beli Kak, ayo AI beli AI gitu loh ya. Banyak sekali tawarkan. Tetapi kalau mobil yang mewah kayak Rolls Royce, Ferrari, enggak loh, penjualnya tetap di dalam loh. Pakai pakaian yang luar biasa. Kenapa? Dari luar saja orang tahu kualitasnya. Ya, kalau kita ke Mangga 2 itu ada tas-tas yang KW1, KW2, KW3. Kita lewat bilang, "Ayo Kak, beli Kak, ayo Kak, tawar Kak." Tapi kalau barang aslinya di dalam orang bisa terasa
dari melihat saja kualitas kita seperti apa. Jadi, ayo semangati. Kalau kekristenan kita benar, ya pasti terlihat, terasa. Ya, ajaran yang benar itu tangible, ya bisa dirasakan. Ini selamat berjuang ya. Ya, orasi ini saya. Tuhan berkati. Amin. Oke, thank you, Kak Sam. Tadi buru-buru lari tadi kena. Wah, udah malam, terlalu malam. Ya, saya mau share sedikit aja tambahan tadi yang Kak Ane bilang, apa namanya, kalau diajak debat, sebenarnya kita nggak usah debat tuh maksudnya gimana ya, mau ngomong ini, saya ada share di chat. Ini saya diajarkan waktu kuliah, jadi bilang, Shivim paninlah Torah. Jadi artinya, Taurat atau kitab Taurat itu sebenarnya bisa dilihat dari 70 wajah. 70 pandangan yang berbeda-beda. Nah, jadi sebenarnya kita nggak usah debat, kita sama-sama belajar, kita karena yang tadi karena udah ngomong penafsiran itu kan apa namanya, penafsiran itu berbeda-beda. Nah, kalau penafsiran baik itu kan membawa sesuatu kepada yang baik kan, membawa kepada pelakuan tindakan yang baik. Nah, jadi ya cuman ini yang saya mau tambahkan sedikit sih. Jadi kita melihat kitab suci atau kitab Taurat itu kita melihat dari 70 sisi yang berbeda-beda. Nah, ada sekali waktu kami kuliah, seorang apa ya itu rabi ada ngajar kami, dia ngomong, saya bingung sama orang Kristen, katanya gini, kenapa diributin terus masalah penafsiran itu, ribut sana ribut sini, saling tikam, saling hajar gitu. Kami di Israel, kami para rabi, kami menerima setiap tafsiran kami pelajari. Dan dari situ saya melihat satu hal itu, wah benar, kita tuh harus bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Tafsiran-tafsiran itu kita harus belajar sama-sama, membawa kita semakin lebih baik ke arah yang lebih baik. Itu sih tambahan. Terima kasih. Ya, silakan, ada lagi yang mau tambahkan atau mau bertanya? Kita masih ada waktu. Oh iya, Tadi, saya silakan Ko ya. Daud. Ya, saya tambah. Ya, silakan. Saya sedikit ini ya, sharing yang minggu yang lalu kan saya mau ya ucapin terima kasih sama Ko Daud, sama Ko Jason, Ibu Ane, sama Pak Sony ya, sama pengurus komunitas, sama teman-teman ya ada di komunitas semuanya. Habis itu kayaknya saya bilang soal takut ya berdoa sama ini ya, jadi kehendak Bapak ya. Tapi sesudah itu malamnya saya di-support sama ini ya, teman-teman semuanya yang ada di komunitas ya. Saya beranikan diri gitu berdoa, jadilah kehendak Bapak. Malah yang terakhir saya tambahin lagi, kalau mau hancur ya jatuh di tangan Bapak gitu. Sesudah doa itu malah kayaknya perasaannya lega gitu. Jadi sekarang setiap kali berdoa, kalau yang akhir doa itu saya selalu nambahin, jadilah kehendak Bapa. Terima kasih semuanya. Naik kelas. Naik kelas. Puji Tuhan. Naik kelas. Iya, iya Pak Sony. Iya, sama ini ya, sama saya mau ini ya, tanggapin yang Ibu Ane yang soal harus menabung gitu ya, buat kekekalan. Ya, saya memang harus nabung nih. Walaupun sekarang kan memang agak susah ya dengan umur saya sekarang kan mungkin 2-3 tahun lagi udah 60. Sedangkan baru kenal sama kebenaran ini kan cuma 3-4 tahun. 3-4 tahun juga
kurang lebih 3 tahun ini juga bolong-bolong Senin Kamis gitu. Baru belakangan ini aja paling setengah tahun ini ya lebih serius sedikit. Agak serius sedikit ya jadi banyak kagetnya juga. Waduh, ternyata sulit banget ya. Mungkin itu kata Pak Eras benar juga ya. Orang yang udah agak berumur itu kayaknya agak susah ya, agak sulit gitu. Jadi ya saya harus berjuang terus nih. Sama Pak Sony juga bilang khotbah yang apa tuh, yang kebenaran harus sering-sering di ini ya, dikhotbahin. Itu benar Pak Sony. Buktinya saya dulu kan saya di Katolik sudah 30-40 tahun ya. Tapi udah gitu fanatik lagi. Kalau saya lihat orang Protestan, kadang-kadang pernah ke tempat teman gerejanya. Wah, saya langsung nyerang dia, bilang, ini itu kayaknya ngomongnya agak fanatik ke ya agamanya Katolik gitu ya. Tapi yang buat sekarang ini belakangan ini sesudah dengar yang benar-benar kebenaran ya. Waduh, kayaknya wah berarti saya selama ini kayaknya nggak benar nih ya. Jadi saya langsung benar-benar harus serius gitu. Memang agak sulit sih, super sulit, super gimana ya, sangat kadang-kadang ya menyakitkan. Tapi saya harus jalani terus. Saya tahu saya cuma ini yang bisa bawa saya ke rumah Bapak gitu ya. Itu aja. Tuhan. Semangat Pak Adi, puji Tuhan. Pak Adi, ada satu kurang tadi omongan Pak Eras, umur sekian susah berubah, tapi Pak Eras ada ngomong belakangnya, bersama Roh Kudus semuanya bisa. Pak Eras ada ngomong itu, jangan lupa. Kita masih bisa kalau bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Roh Kudus. Terkemas-kemas Pak Adi. Iya. Orang-orang itu double standar, Daud. Saya tadi khotbahin, orang-orang double standar. Ketika ngadapin masalah hidup, mereka berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan pasti. Ketika menghadapi kemustahilan, mereka berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Selalu ngomongnya gitu. Giliran, ya. Giliran baca firman Tuhan, kamu harus jadi sempurna seperti Bapa. Dia ngomong ini, aku hanya manusia biasa, Tuhan. Hanya pahami aku, Tuhan. Gitu loh. Ini keren nih Pak Hadi nih. Sip, keren. Tapi dengan umur segitu memang harus berjuangnya benar-benar ekstra keras ya Pak Sony ya. Iya, Semua makanya. Pak, semua umur itu harus berjuang ekstra keras. Jadi jangan kasih kendor, saya masih muda, kalau udah tua aja nanti baru gaspol gitu. Enggak Pak, jadi semua umur harus gaspol, jangan kasih kendor. Semua umur. Jadi gini Pak Hadi, penghakiman Tuhan itu fair. Penghakiman Tuhan itu adil. Adil itu bukan soal pencapaiannya gimana ya, karena titik mulai tiap orang itu berbeda-beda ya, titik mulai tiap orang itu berbeda-beda. Kalau orang lahir di lingkungan keluarga yang baik, secara pendidikan baik, secara sosial ekonomi baik, di lingkungan yang baik ya, lingkungan masyarakat yang baik, itu pasti dia nggak usah diajarin beretika lagi. Dalam masyarakat umum aja nilai titik mulainya tuh udah di situ. Dia berbicara baik, bicaranya nggak kasar, ya, diatur, ditata, kebun binatang nggak keluar, ya, hewan-hewan peliharaan ada di rumah nggak keluar dari mulut gitu. Nah, tapi orang yang mungkin misalnya tinggal di lingkungan yang buruk, lahir dari orang tua yang tidak berpendidikan, orang tua yang kasar, ya, sosial ekonomi yang rendah, untuk beretika secara moral umum saja mungkin dia nggak bisa. Titik mulainya berbeda kan ya Pak Hadi ya. Jadi orang yang ini misalnya, ngomongnya masih kasar, ngomongnya masih nggak sopan, ya mungkin nggak kasar lah, nggak ada binatang-binatangan, tapi
ngomong nggak diatur, apa yang ini ya dikeluarin gitu. Nah, kayak gitu kan. Kadang-kadang kan menyakiti hati orang, tapi kalau orang yang pinter kan, yang beretika, yang dididik, itu dia diatur ngomongnya. Jadi bisa menyakiti hati orang tapi dia pinter banget gitu ngomongnya. Bisa juga gitu, bukannya nggak bisa. Nah, jadi setiap orang tuh kan titik mulainya tuh berbeda-beda. Nah, kalau misalnya orang yang lahir dari keluarga yang buruk gitu tadi ya, lingkungan yang buruk dan segala macam, dengan orang yang lahir dari keluarga yang baik-baik, beretika, berpendidikan tinggi, itu kan kalau misalnya yang ini mau disamain, ini titik mulainya di sini, yang ini titik mulainya di sini, harus sampai sama-sama sini, kan nggak adil. Jadi yang diperhitungkan itu bukan sekadar pencapaian, tapi soal usaha atau proses kita yang sungguh-sungguh. Pernah tahu ya Pak, waktu dulu mungkin nggak tahu ya gimana, waktu SD, SMP, ada guru yang nggak boleh cuma ketemu hasilnya aja kalau ngerjain soal matematika, fisika, nggak boleh cuma nyebutin hasilnya aja, tapi harus ditunjukin prosesnya, dan prosesnya itu nggak boleh cara singkat, tapi harus menurut dia prosesnya. Pernah tahu ya Pak ya, ada guru yang kayak gitu ya. Jadi kalau ngerjain matematika, ngerjain fisika, jalannya tuh harus bener gitu. Nggak boleh di shortcut, pokoknya hasilnya kan sama gitu. Hasilnya kan begini, angka terakhirnya gitu. Sama dengannya jadi segini. Nggak boleh, walaupun bener itu nggak boleh. Harus nunjukin jalannya tuh harus bener gitu. Terus kalau anaknya dilesin, dikasih cara singkat sama guru lesnya, dipakai di situ sama gurunya disalahin juga. Pernah tahu ya Pak ya, kayak gitu ya. Nah, Tuhan itu menghargai setiap proses kita. Dimanapun titik mulai kita, Tuhan akan adili dengan adil. Karena yang menempatkan kita, di mana kita lahir, di mana kita berada, lingkungan keluarga kita, dan lain sebagainya, kodrat dosa yang kita miliki, itu kan semua adalah lahirnya kita itu kan penentuan Tuhan. Nah, kalau tadi Pak Hadi katakan, saya kan baru umur segini, lagian baru 3-4 tahun. Mungkin sisa umur itu 10-20 tahun, 30 tahun ke depan gitu. Sementara yang udah dilalui 60 tahun. Untung-untung kalau masih ada 30 tahun. Mungkin nggak nyampe kalau 30 tahun, sampai 90 itu jarang-jarang orang sampai 90. Gitu. Nanti tinggal sepersekian hidup kita, entah itu 1/4, entah itu 1/3, entah itu 1/5 usia kita di depan itu. Tapi yang penting dari hari ke hari kita gaspol. Jangan kasih kendor. Berapapun sisa umur kita, Tuhan akan memperhitungkan perjuangan kita. Perjuangannya Pak Hadi yang diperhitungkan sama Tuhan. Gitu. Sama kok, saya juga pikir seperti itu kok Pak. Saya baru kenal kalau dulu dari anak-anak kecil, saya bisa ngajarin anak-anak saya yang begini ya, yang begitu ya. Wah sekarang mereka udah gede, mereka udah tinggal di luar kota, wah udah telat ya gitu. Apa yang bisa saya lakukan untuk mereka? Saya nggak ajarin mereka dari kecil, karena waktu mereka kecil saya nggak tahu kebenaran. Nah sekarang saya khawatir mereka tinggal di luar kota. Gimana caranya? Gaspol, hidup bener. Tuhan yang akan kasih jalan. Itu yang saya dapatkan. Pokoknya saya gaspol sebisa mungkin untuk saya bisa melindungi anak-anak saya yang saya nggak sempat didik dengan baik waktu kecil. Banyak kesalahan-kesalahan didikan yang saya buat kepada anak-anak saya. Ini kalau saya pergumulannya mungkin dengan anak-anak gitu ya. Banyak kesalahan-kesalahan, dan saya khawatirnya dengan anak-anak. Gimana ya kalau anak saya nggak ngerti kebenaran? Gimana ya kalau anak saya nggak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Itu kan itu pergumulan saya. Tuhan ingatkan saya, pokoknya kamu gaspol aja udah. Gaspol aja, hidup bener aja.
Artinya gini, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang ditunjukkan dengan perilaku kita, sikap hati kita, kebenaran batiniah kita untuk selalu menjaga perasaan Tuhan. Jaga perasaan Tuhan, Tuhan akan jaga orang-orang yang kita kasihi. Itu maksud saya. Silakan yang lainnya. Baik, karena luar biasa. Yang lainnya silakan, Pak Adi. Semangat terus, Pak Adi. Kita juga berat. Kita juga terus berjuang. Iya, terima kasih semuanya. Akhirnya saya juga sekarang jadi semangat. Ya, ada apa? Ingat Pak Adi ada keluarga, share aja di grup. Kalau memang nggak bisa private ke saya, nanti kita bisa saling doakan atau saling mendoakan. Iya. Oke. Terima kasih kok. Ya, oke. Yang lainnya, silakan. Siapa lagi? Kita masih ada sedikit waktu ya. Udah jam 10 memang, tapi masih ada sedikit. Saya kasih satu orang lagi terakhir. Silakan. Aku dulu, Siapa? aku. Oke, ada jalan, sedikit, ya, ada sedikit sharing ya. Ini pengalaman aku gitu ya, waktu aku berdoa gitu. Terus kemarin itu udah pengalaman yang kedua kali gitu. Waktu berdoa itu ya, kan kalau berdoa itu pasti selalu berlutut terus tutup mata gitu. Nah, itu pengalamanku waktu berdoa itu tiba-tiba gitu ya, kayak apa? Sepertinya rohku tuh mau keluar dari tubuh gitu loh. Nah, waktu pas mau keluar dari tubuh itu aku kaget gitu. Terus aku langsung melek gitu. Langsung melek terus tubuh gemetar, kayaknya balik lagi gitu rohku gitu. Terus aku bilang, "Tuhan, jangan panggil aku dulu. Aku belum siap untuk kau panggil gitu. Aku masih punya anak kecil yang harus aku jaga. Suamiku nggak ada di rumah," aku bilang gitu. "Masih ada tugasku, jangan panggil aku Tuhan," aku bilang gitu. Terus kayaknya Tuhan bilang, "Nah itu berarti kamu belum siap untuk aku panggil," gitu. Nah ini yang saya mau tanyakan sama Kak Sony, juga sama Kak Anu. Kenapa ya kok bisa ada seperti pengalaman seperti itu gitu loh. Itu terjadi 2 kali. Ya, pengalaman itu macam-macam ya, dan tidak bisa setiap pengalaman itu sama. Tapi kalau mengalami itu ya percaya aja sama Tuhan. Tuhan itu berhikmat, sangat berhikmat, bahkan dia adalah sang hikmat itu sendiri. Allah itu sangat berhikmat, jadi nggak mungkin dia melakukan sesuatu yang bodoh gitu ya. Misalnya Bu Alan belum siap terus tiba-tiba dipanggil. Kalaupun misalnya itu terjadi ya, karena kita juga banyak melihat orang-orang yang tiba-tiba aja gitu ya meninggal gitu ya. Buat anak-anak Allah, pasti Tuhan akan menjagai keluarga mereka. Nah, ketika ada hal-hal supranatural yang dirasakan oleh fisik Bu Alan, jangan takut. Berserah aja dan alami lebih dalam lagi. Jangan takut buat mati, nggak mungkin dengan mengalami hal supranatural itu Bu Alan mati. Nggak, tapi percaya sama Tuhan dan biar dibawa lebih dalam. Siapa tahu diangkat seperti Rasul Paulus. Kalau diangkat seperti Rasul Paulus kan, bukannya dimatiin misalnya kayak gitu. Ya, jadi percaya dan jangan takut. Takut itu kadang-kadang juga intimidasi iblis. Nanti kamu mati loh. Nah, akhirnya konsentrasi kita hilang, kita ketakutan dan pengalaman supranatural itu terhenti gitu. Karena kan kalau mengalami pengalaman dengan Tuhan itu kan Tuhan tidak mengambil alih kontrol, kecuali orang yang kerasukan setan, dia diambil alih kontrol sama setan, nggak sadar dia ngapain. Tapi kalau orang yang di pengalaman supranatural sama Roh Kudus, dia nggak kehilangan kesadarannya. Nah, seringkali iblis itu mengintimidasi dengan pikiran kita, mati lu misalnya kayak gitu, kalau yang dialami Bu Alan gitu kan. Akhirnya terhentilah itu pengalaman itu. Jadi ketika mengalami itu terus saja nikmati aja. Coba lanjut nanti apa yang sharing, apa yang ini terjadi. Terima kasih Kak Anu. Iya, jadi saya tuh takut gitu. Jadi langsung sentak, mata saya tuh melek tuh. Aduh, Tuhan jangan panggil aku dulu. Belum siap aku. 2 kali terjadi Kak Anu.
Gitu aja sih. Oke, Kak Anu, terima kasih untuk sarannya. Kasih. Siapa tahu dibawa lihat rumah di surga, jalan. Ini rumahnya nih udah siap gitu loh. Intinya percaya. Iya, tapi Percaya. tetap aja sebagai manusia ya kayaknya gimana gitu ya. Aduh, kayaknya aku bilang, "Tuhan jangan panggil aku dulu, aku belum siap, sebab masih ada anak kecil aku Tuhan. Suami nggak ada di rumah lagi," aku bilang. Enggak. Enggak. Enggak seperti itu. Oke, makasih. Makasih, Kak Anu. Oke. Thank you, Jalan, thank you, Kana. Terima kasih buat kekasih Tuhan, teman-teman semua. Malam yang luar biasa, malam yang penuh dengan kasih, dan ya kita menikmati ya semuanya ya. Kita mendengar kesaksian, mendengar firman yang dibawakan Kana. Kita harus menjadi dari perbuatan kita, dari tindakan kita bisa dilihat orang gitu. Dan juga tadi Kak Sam katakan kalau memang ada satu eksklusif itu nggak usah dipanggil-panggil, nggak usah ditawar-tawar. Dilihat dari luar aja kelihatan, wah ini ada sesuatu, ada perbedaan dengan yang lain. Bahan sama yang asli. Gitu. Oke, terima kasih. Dan kita mau tutup malam ini, boleh minta Pak Adi deh berdoa. Pak Adi boleh ya buat kita ya, mendoakan kita semua malam ini. Mantap. Ayo Pak Adi. Silakan. Saya seumur hidup nggak pernah mimpin doa. Apalagi di selalu hadapan ada yang pertama, semuanya. Pak Adi. Selalu ada yang pertama. Ayo. Ayo Pak Semangat. Iya, Ini di tengah saudara-saudara sendiri kok, di tengah teman-teman saudara-saudara sendiri. Saya sendiri berharap. Saya pertama kali juga ya terima kasih. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Hanya dengan kasih-Mu yang begitu besar Bapak, akhirnya anak-Mu ini bisa mengenal kebenaran melalui saudara-saudara kami yang di Taiwan maupun yang ada di Indonesia. Sehingga anak-Mu sekarang bertekad untuk berubah. Anak-Mu tahu bahwa semuanya itu sangat sulit dan sangat susah. Tapi anak-Mu siap mengalami apapun yang terjadi. Terima kasih Bapak. Ya Bapak, berkatinlah semua yang ada di komunitas ini. Karena komunitas ini dengan sangat susah payah mengabarkan kebenaran ini. Kiranya Bapak memberkati Bapak rohani kami semuanya yang ada di Taiwan maupun yang di Indonesia. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Kita catat tanggalnya. Kita catat tanggalnya. Hari ini Pak Hadi pimpin doa semuanya, dan kami semua diberkati. Kayaknya berantakan ya. Amin. Enggak, bagus. Bagus lah semuanya. Otaknya kosong, jadi saya ngomong ya apa ada. Tenang. Yang ada di hati keluar lewat mulut. Ya, puji Tuhan. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Hadi. Semangat. Terus semangat. Terima kasih. Saya live dulu ya. Terima kasih Bu Wina. Halo. Terima kasih Pak Pak semuanya. Jasmine, Pak Daud.